Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiana dengan NPM 18210620433, kelas PGSD 7D semester 7 Universitas 11 April Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang materi ekosistem pada pertemuan ke-13 mata kuliah konsep dasar biologi untuk sekolah dasar. Untuk tujuan pembahasan kali ini agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dan tipe-tipe ekosistem. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, dengan adanya hubungan tersebut, jenis-jenis ekosistem akan tumbuh berkembang dengan menimbulkan perubahan bagi ekosistem itu sendiri. Ekosistem itu sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Untuk selanjutnya yaitu makhluk hidup berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama individu. Apa sih individu itu? Individu itu adalah makhluk hidup yang hanya berjumlah satu. Untuk yang kedua yaitu populasi. Apa sih populasi itu? Populasi itu adalah sekumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Yang selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi di suatu wilayah yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Untuk yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem itu interaksi antara komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Untuk selanjutnya yaitu ada tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu ekosistem air atau yang bisa kita sebut akuatik. Untuk yang kedua yaitu ekosistem darat atau yang biasa kita sebut dengan terestrial. Untuk yang ketiga yaitu ekosistem buatan atau yang bisa kita sebut artifisial. Untuk selanjutnya yaitu tipe ekosistem yang pertama ada ekosistem air atau yang bisa kita sebut dengan akuatik. Apa sih itu ekosistem air atau akuatik? Ekosistem air merupakan ekosistem yang faktor lingkungan eksternalnya sebagian besar adalah air. Air ini berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Jadi, ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik didominasi oleh air sebagai habitat dan komponennya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem air atau yang bisa kita sebut akuatik. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem air di mana airnya mempunyai kadar garam yang rendah. Biasanya ekosistem ini berada dekat dengan daratan. Jadi ekosistem air ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadikan sumber irigasi bagi pertanian mereka. Yang selanjutnya penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan gerak airnya. Ada 2 macam yaitu ekosistem lentik dan ekosistem lotik. Untuk yang pertama ekosistem lentik adalah ekosistem yang airnya tenang atau diam. Misalnya seperti danau, telaga, dan rawa. Untuk yang kedua ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir.
misalnya seperti sungai dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan bentuknya. Ada 3 macam, yaitu danau, sungai, dan rawa. Yang pertama yaitu danau. Danau adalah perairan darat yang ukurannya besar, akan tetapi batas-batas ukuran danau tidak jelas. Danau memiliki penetrasi cahaya yang kurang. Hal ini karena sinar matahari hanya mampu menembus permukaan danau hingga beberapa meter saja. Untuk jenis tumbuhannya didominasi oleh ganggang dan tumbuhan biji. Untuk yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Ciri-cirinya adanya air yang terus mengalir dari hulu ke hilir. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Untuk komunitas tumbuhannya ada ganggang, lumut, eceng gondok, dan lain sebagainya. Untuk komunitas hewannya ada ikan, serangga, keong, dan remis. Untuk yang ketiga ada rawa. Rawa memiliki habitat dengan ciri-ciri variasi temperatur atau suhu rendah, kadar garam rendah, penetrasi cahaya yang kurang, dipengaruhi iklim dan cuaca di sekitar. Rawa memiliki tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi seperti dikotil dan monokotil, dan tumbuhan tingkat rendah seperti alga, jamur, gulma, dan ganggang hijau. Untuk jenis-jenis ekosistem air yang kedua yaitu ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah jenis ekosistem yang berada di wilayah perairan laut. Untuk penggolongan ekosistem air laut berdasarkan bentuknya yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada lautan. Lautan ciri-cirinya yaitu yang pertama salinitas atau kadar garam tinggi. Yang selanjutnya mempunyai variasi suhu, yakni perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam. Untuk komunitas tumbuhannya yaitu rumput laut alga merah, rumput laut alga coklat, rumput laut alga hijau, dan rumput laut alga biru. Untuk komunitas hewannya yaitu ada gurita, lumba-lumba, ikan pari, dan paus. Untuk yang kedua yaitu pantai. Pantai merupakan batas antara wilayah laut dengan daratan. Untuk komunitas tumbuhannya, pantai adalah alga, lamun, bakau, dan lain sebagainya. Untuk komunitas hewan yaitu ada kerang dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu muara. Ciri-ciri dari muara yaitu merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Yang selanjutnya dipagari oleh lempeng lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Komunitas tumbuhan dari muara yaitu ada rumput rawa garam, ada ganggang dan fitoplankton dan lain sebagainya. Untuk komunitas hewannya ada cacing, kerang kepiting, dan ikan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu terumbu karang. Ciri-ciri terumbu karang yaitu terdiri dari terumbu karang yang berada berdekat pantai. Penetrasi cahaya matahari yang tinggi, memiliki salinitas yang tinggi. Untuk komunitas hewannya yaitu ada ikan, ada penyu, ada ular laut, dan lobster. Untuk komunitas tumbuhannya ada ganggang dan lamun. Untuk selanjutnya tipe ekosistem yang kedua yaitu ada ekosistem darat atau terestrial. Apa itu ekosistem darat atau terestrial? Ekosistem darat atau terestrial adalah suatu tipe ekosistem
yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem ini merupakan daerah yang luas dengan habitat dan komunitas tertentu disebut bioma. Ekosistem darat ini terdapat 6 tipe bioma, yaitu bioma hutan musim, bioma padang rumput, bioma gurun, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem darat atau terestrial. Yang pertama yaitu bioma gurun. Apa sih bioma gurun ini? Bioma gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Ekosistem ini identik dengan iklim kering dan curah hujan yang sedikit. Untuk komunitas tumbuhannya ada kaktus, sukulen, dan kurma. Untuk komunitas hewannya ada tikus, ular, kadal, kalajengking. Untuk selanjutnya yaitu bioma hutan hujan tropis. Apa itu bioma hutan hujan tropis? Bioma hutan hujan tropis adalah ekosistem ini didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan dihuni beragam spesies beberapa tumbuhan khas hutan hujan tropis. Misalnya, untuk komunitas tumbuhannya ada anggrek, kaktus, pohon jati, pinus, dan mahoni. Untuk komunitas hewannya ada harimau, babi hutan, badak, kera, dan burung hantu. Untuk selanjutnya yaitu bioma taiga. Bioma taiga adalah hutan yang terdiri dari satu spesies, misalnya pinus atau konifer. Semak dan tumbuhan basah sangat jarang di ekosistem ini. Untuk komunitas hewannya ada rusa besar, beruang hutan, tupai, kelinci, dan serigala. Untuk selanjutnya yaitu ada bioma tundra. Bioma tundra ini merupakan bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon akibat rendahnya suhu lingkungan. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara. Juga ditemukan di dekat Antartika dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Untuk komunitas tumbuhannya ada rumput kapas dan lain-lain. Untuk komunitas hewannya ada beruang kutub, pinguin, singa laut, dan rubah. Untuk selanjutnya yaitu bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini adalah habitat terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Untuk komunitas tumbuhannya ada rumput dan eukaliptus. Untuk komunitas hewannya ada kuda, ada zebra, ada macan tutul, singa, gajah, kanguru, jerapah, ular, dan bison. Untuk yang terakhir yaitu bioma hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang dan tersebar di Amerika Timur, Eropa Tengah, dan Asia Timur. Bioma ini memiliki ciri-ciri suhu yang sangat rendah pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Untuk komunitas hewannya ada beruang, tikus, bajing, dan burung. Untuk selanjutnya tipe ekosistem yang ketiga yaitu ada ekosistem buatan atau artifisial. Apa itu ekosistem buatan atau artifisial? Ekosistem buatan atau artifisial adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem ini terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan atau untuk mengadakan perubahan terhadap lahan. Contohnya seperti bendungan, sawah, irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman, produksi, dan lain-lain.
Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis ekosistem buatan atau artifisial. Jenis-jenis ekosistem buatan ini ada dua macam, yaitu ekosistem buatan di darat dan ekosistem buatan di air. Untuk jenis-jenis ekosistem buatan, yang pertama yaitu ekosistem buatan di darat. Ada dua macam, yaitu yang pertama agroekonomi. Agroekonomi ini adalah ekosistem yang didominasi dengan tanaman-tanaman pemenuhan pangan laksana padi, jagung, singkong, tebu, kopi, dan lain-lain. Contohnya dari ekosistem yang termasuk agroekonomi ini adalah sawah, ladang, dan kebun. Untuk selanjutnya yaitu hutan produksi atau hutan buatan. Hutan buatan ini adalah ekosistem produksi yang dengan sengaja menumbuhkan tanaman-tanaman berkayu yang sering dipakai untuk memenuhi keperluan seperti jati, pinus, dan lain-lain. Industri properti serta kertas adalah salah satu industri dengan permintaan kayu yang paling tinggi. Jadi, dengan menciptakan ekosistem produksi berupa hutan buatan ini, maka permintaan yang tinggi terhadap kayu bisa terpenuhi tanpa merusak hutan asli. Untuk selanjutnya, jenis-jenis ekosistem buatan yang kedua yaitu ekosistem buatan di air. Ada dua macam, yaitu ada akuarium dan kolam. Yang pertama yaitu akuarium. Akuarium ini merupakan ekosistem produksi yang menghadirkan sebanyak biota laut dengan destinasi sebagai dekorasi atau lokasi rekreasi. Dalam menciptakan ekosistem jenis ini, pasti harus menyesuaikan dengan komponen abiotik yang sesuai untuk komponen biotiknya. Jadi, bila mana kita misalkan memelihara bintang laut dalam akuarium, maka kadar garam dalam airnya mesti dicocokkan dengan air di mana bintang laut tersebut hidup atau di laut misalnya. Yang kedua yaitu kolam. Kolam lain halnya dengan akuarium. Kolam seringkali dibuat guna budidaya ikan tawar seperti lele, gurame, ikan mas, dan lain sebagainya. Permintaan yang tinggi bakal konsumsi ikan jenis air tawar ini mesti dibuatkan ekosistem khusus guna upaya pelestarian dan pemenuhan keperluan manusia. Contoh dari ekosistem produksi di air ini adalah waduk, tambak, bendungan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.